warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan pemirsa Mulla Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang selalu bergandengan adalah sholat dan zakat. Hal ini dapat diperhatikan dalam Al-Quran ketika ada kata-kata sholat, maka di situ akan ditemukan ada kata-kata zakat. Banyak ayat yang berbicara tentang itu. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini sholat bergandengan dengan zakat. Ini artinya apa? Tidak sempurna ketika kita melakukan sholat tanpa mengeluarkan zakat. Demikian juga kebalikannya, mengeluarkan zakat tetapi tidak melakukan sholat. Tidak sempurna. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah. Karena itu pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sholat. Kaum muslimin dan pemirsa Mulla Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada satu firman Allah yang bagus kita kaji, bagus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu firman Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk melakukan sholat. Perintahkan anak-anak kita, perintahkan istri kita, perintahkan yang ada di rumah kita, yang dekat dengan kita atau yang berada di lingkungan kita. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Jadi diperintahkan untuk bersabar karena memang sholat itu agak berat dilakukan. Bersabar melakukan sholat. Jadi lebih dahulu kita yang melakukan sholat, kemudian kita perintahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk melakukan sholat. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak pernah minta rizki kepada Anda. Nahnu narzuquka, kami yang memberikan rizki kepada Anda. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan bagi orang yang bertakwa. Kalau seandainya seseorang melakukan sholatnya dengan baik, dengan sempurna, maka insya Allah Allah akan memberikan rizki kepada mereka dengan rizki yang tak terduga. Hal ini dapat diperhatikan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesusahannya, dan Allah akan memberikan rizki tak disangka-sangka. Kaum muslimin dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat ada doa di antara dua sujud. Situ 8 doa. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Rabbi ghafirli, ya Tuhanku ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wajaburni, tutuplah aibku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berikanlah rizki saya.
Wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Wa'afini, berikanlah kesehatan kepadaku. Wa'fuani, dan maafkanlah saya. Ada 8 doa. Maka de andri gurukta aku baca rilalna sampajange, maka yero lengie seandainya iritai tak buka hadirin yang berbahagia. Begitu mulianya ketika kita melakukan sholat. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan sholat kita khusyuk. Yang namanya khusyuk itu diam, tenang, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ kita merasakan kesejukan, kebahagiaan, dan pada akhirnya mengeluarkan air mata. Dan coba kita perhatikan saudara-saudara kita yang melakukan sholat. Ya, kalau seandainya ada siaran langsung Arab Saudi, di situ imamnya luar biasa ketika membaca ayat suci Al-Quran. Dan kalau seandainya diketahui artinya, maka pada saat itu boleh jadi kita akan mengeluarkan air mata. Kaum muslimin dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.